Akhlak. Perkenalkan, nama saya Ulus Efra Putri. Nama saya Tita Makfiro. Nama saya Dwi Purnomo. Kami dari mahasiswa Universitas Indramayu PGRI akan menjelaskan tentang mengenai metode Mauizah dalam pembinaan dan akhlak. Untuk itu, mari kita simak videonya. Materi selanjutnya itu Nabi Muhammad SAW dan keteladanannya. Teman-teman tahu gak sih, keteladanan itu merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan karakter individu, karena seperti yang tadi dalam metode Mauizah ini dipraktekkan. Semisal ada anak yang meniru dari perilaku dari orang tuanya. Karena orang tua adalah role model dari anak itu sendiri, maka orang tua harus memberikan sosok panutan yang mana bisa menjadi acuan dari anak kita nanti. Nah, dari sini maka orang tua harus memberikan sosok ataupun keteladanan yang menjadi idola ataupun panutan kepada anak tersebut. Maka teman-teman, sudah ada sosok ataupun teladan yang memang harus dicontohkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang sempurna gitu, yang mana beliau juga memiliki akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling tinggi, yang mana figur dari Nabi Muhammad SAW bisa kita contohkan, kita praktikkan dari berbagai aspek kehidupan. Berikut ayat dari keteladanan Nabi Muhammad yang akan dibacakan oleh kita. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat wajib bagi Rasulullah. Sifat-sifat wajib bagi Rasulullah itu ada 4. Ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, yang pertama itu sidik, yang artinya benar. Jadi Rasulullah itu punya sifat yang benar. Jadi bagi tiap-tiap Rasul mempunyai sifat yang benar dan jujur. Nah, yang kedua itu ada amanah, yang artinya kepercayaan atau dapat dipercaya. Jadi wajib bagi tiap-tiap Rasul itu bersifat amanah atau bisa dapat dipercaya dan dapat dipercayakan segala sesuatunya. Nah, yang ketiga itu ada tabligh, yang artinya menyampaikan. Jadi setiap Rasul itu harus bersifat menyampaikan atau tidak menyimpan atau mencabut segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan harus disampaikan kepada seluruh manusia. Yang keempat itu ada fatonah, yang artinya cerdik dan bijaksana. Nah, setiap Rasul wajib bersifat cerdik dan bijaksana. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 dengan bunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laman kana yarjullahi wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat wajib bagi Rasulullah. Selanjutnya ada sifat-sifat wajib bagi Rasulullah. Sifat-sifat wajib bagi Rasulullah itu ada 4. Ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang pertama itu sidik, yang artinya benar, yaitu wajib bagi setiap Rasul itu bersifat benar atau jujur. Jadi Rasul itu mempunyai sifat yang benar dan jujur. Terus yang kedua ada amanah, yang artinya kepercayaan. Jadi wajib bagi setiap Rasul yang bersifat amanah atau dapat dipercaya dan dapat dipercayakan kepada. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat utama Rasulullah SAW. Ada beberapa poin yang menggambarkan sifat dan karakter mulia Rasulullah SAW yang menjadi teladan bagi umat Islam. Berikut ini merupakan sifat-sifat dari Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu ada rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat muslim saja, tapi juga bagi seluruh manusia dan makhluk yang ada di bumi. Beliau membawa ajaran yang mendorong perdamaian, keadilan, kesejahteraan sosial bagi semua umat yang ada di muka bumi. Yang kedua yaitu adil. Rasulullah SAW selalu berlaku adil dalam setiap perkara. Beliau tidak pernah memihak pada satu pihak tanpa alasan yang jelas dan selalu memastikan bahwa
keadilan ditegakkan tanpa memandang siapa yang terlibat. Selanjutnya yang ketiga ada sabar. Kesabaran beliau sangat luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala serta perlakuan buruk dari orang-orang yang menentangnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Rasulullah SAW tetap sabar dan teguh. Yang ketiga ada sifat tablik. Rasulullah SAW sangat gigih dalam menyampaikan risalah Islam. Beliau berdakwah tanpa mengenal lelah, menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dengan tekad yang kuat untuk menyampaikan pesan Allah kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Yang kelima ada sifat tawadu. Meskipun merupakan Rasul terakhir dan sebaik-baik manusia, Rasulullah SAW selalu rendah hati. Beliau tidak sombong dan selalu berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat dengan penuh kerendahan hati. Selanjutnya yang keenam ada kasih sayang. Rasulullah SAW sangat penyayang terhadap umatnya. Beliau selalu peduli terhadap keadaan mereka baik dalam hal spiritual maupun materialnya, dan selalu berusaha untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan. Yang ketujuh ada keadilan. Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Rasulullah SAW. Beliau selalu mengedepankan keadilan dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Dan yang terakhir dari sifat utama Rasulullah SAW yaitu ada sifat ikhlas. Semua amal dan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dilakukan dengan penuh keikhlasan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengharapkan pujian atau imbalan dari siapapun atas segala kebaikan beliau yang telah beliau lakukan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.